A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Sadaqallahul azim. Pemuka-pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berdakwah dengan Al-Quran suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangi kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat Islam ini. Mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik, yang beriman, takwa, dan soleh solihah. Keluarga besarnya, anak cucunya, semua soleh solihah. Rabbi habli minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-A'raf, suratnya ke-7, ayat 111, 112 dan 113. Oleh karena Fir'aun meminta saran kepada para pembesarnya, maka mereka mengajukan saran agar Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, ditahan dan penyelesaian masalahnya ditangguhkan buat sementara. Di samping itu para pembesar Fir'aun itu mengatakan bahwa Fir'aun harus segera mengirim utusan ke semua pelosok negeri untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir yang sangat mahir, yang diharapkan akan dapat mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang telah diperlihatkan kepada mereka. Jadi walaupun pintarnya ahli-ahli sihir, karena mereka itu adalah orang-orang yang kafir, maka kehebatannya adalah palsu. Sehingga saat bertemu dengan mukjizat Nabi Musa, maka seluruh ular-ular itu dimakan habis oleh ular dari tongkat mukjizat Nabi Musa
alaihi salam. Dari sejarah sudah membuktikan bahwa sihir-sihir itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan iblis yang harus kita jauhi. Nanti jenengan bisa lihat di surat 58 namanya Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, mereka adalah golongan-golongan iblis yang akan nanti dimasukkan neraka bersama-sama di surat Az-Zumar ayatnya 71 sampai 72. Sedangkan golongan Allah, golongan para nabi, golongan para habaib, para kiai dan seluruh umat Islam ada di surat Al-Maidah ayatnya ayat 21 sampai 22, mereka akan dimasukkan ke dalam surga berombongan bersama-sama. Surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75, nanti bisa dilihat terjemahnya. Adanya saran mereka untuk menangguhkan persoalan Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa Fir'aun telah berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Nabi Harun. Lalu para pembesar merayakan, lalu para pembesar menyarankan agar Fir'aun tidak tergesa-gesa melaksanakan pembunuhan itu sebelum diuji kebenarannya dengan dihadapkan kepada ahli-ahli sihir yang pandai sehingga persoalan menjadi jelas bagi orang banyak. Akhirnya diadakanlah pertunjukan antara sihir melawan mukjizat, maka hasilnya Allah pasti akan memenangkan yang namanya mukjizat, akan memenangkan Islam, akan memenangkan para nabi dan rasul dengan kisah-kisah yang mulia dan merendahkan orang-orang yang bermain sihir. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa adanya saran untuk mengumpulkan semua ahli sihir yang paling mahir yang ada di negeri Mesir pada masa itu, menunjukkan betapa hebatnya mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mereka merasa perlu untuk mengumpulkan semua ahli sihir yang pandai untuk melawannya. Di samping menunjukkan kebodohan Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya yang tidak bisa memahami bahwa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka adalah anugerah Allah yang maha kuasa. Jadi anugerah Allah yang maha kuasa itu nggak bisa dilawan. Kalau melawan mukjizat ya pasti dia akan hancur lebur, karena ketidakfahaman mereka, maka mereka mengira sama dengan sihir. Namanya Mbah Un dan kawan-kawan nggak tahu ngaji, tidak tahu, dikiranya sihir itu sama dengan mukjizat. Itu namanya paham yang sesat. Makanya umat ini harus ngajinya harus penuh 114 surat 6236 harus dipahami, dibaca, diamalkan dan didakwahkan sehingga akidahnya bisa kuat, syariatnya bisa kuat, ibadahnya bisa kuat, muamalahnya bisa kuat, bisa mengerti kisah-kisah para nabi dan rasul yang dahulu,
Yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan, dan mendapatkan berbagai macam ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, sehingga dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menjalankan larangan-larangan Allah, dan dia mencintai untuk senantiasa melakukan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman takwa yang berada di surat 58 Al-Mujadilah ayat 21 dan 22. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa salah satu dari sifat manusia ialah suka menentang meskipun ia melihat sesuatu yang benar. Sifat inilah yang mendorong Fir'aun dan para pengikutnya untuk mengumpulkan ahli-ahli sihirnya untuk menentang Nabi Musa alaihissalam. Bila diselidiki motif yang mendorong mereka untuk menentang Rasul dan agama Islam yang dibawanya, tak lain adalah kekhawatiran mereka akan kehilangan pengaruh dan keinginan mereka untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan, kewibawaan dan harta benda. Maka para pemuka Fir'aun itu menghasut Fir'aun dengan menyatakan bahwa Musa bermaksud untuk merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun dan mengusirnya dari negerinya. Sikap menjilat semacam itu senantiasa dijumpai pada sepanjang masa. Makanya para pemimpin ini harus belajar, ya. Para ulama-ulama, para kiai, para habaib, para ustadz ini harus dihormati, ya. Mereka adalah orang-orang yang khair, sebagaimana yang Allah firmankan di surat 35 ayat 28 sampai 35. Kalau mereka menghinakan para kekasih-kekasih Allah, maka pasti orang itu, umat itu akan terhina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nomor ayat 113. Setelah Fir'aun menganugerahkan orang-orangnya untuk mengumpulkan para ahli sihir yang pandai dari berbagai pelosok wilayah kekuasaannya, ketika para ahli sihir tersebut datang kepada Fir'aun dan mereka pun berkata kepadanya, apakah kami akan mendapatkan imbalan jasa atau tugas yang berat ini bila kami berhasil mengalahkan Nabi Musa alaihissalam? Demikianlah motivasi para ahli sihir, sama dengan latar belakang perjuangan para pembesar Fir'aun, yaitu materi, kedudukan dan uang. Tidak sama sekali idealisme, spiritualisme maupun moralitas yang luhur. Tujuan hidupnya hanya untuk sesaat, yaitu uang. Bisa dengan lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Jadi tujuan hidupnya hanya dunia melulu. Akhirnya dia mati, tidak mendapatkan akhirat sama sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Mari kita raih dunia hasanah, akhirat hasanah. Surat Al-Baqarah 201 sampai 202 dengan senantiasa menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.